Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Ghayatul ma'mul fi bidayah fil usul. Muqaddimah Fadilatul Syekh Wahid bin Abdissalam Bali. Di muqaddimah ini beliau menjelaskan pentingnya menghafal matan di antara urgensinya. Yang satu, tasawwurul kamil ilmi, ada gambaran utuh untuk suatu cabang ilmu karena dia sudah membaca matan ya, secara ringkas dari awal sampai akhir sehingga ada gambaran. Yang kedua, hifdzul asasiyat, menghafal perkara-perkara yang pondasi, yang pokok ya, sehingga memudahkan untuk memahami cabang-cabang permasalahan ilmu. Ketiga, ma'rifatul dhawabitil kulliyah, yang mengetahui dhawabit secara umum ya, patokan-patokan secara umum sehingga memudahkan untuk memahami tujuan ilmu secara umum. Kemudian yang keempat, hifdzu matin aktsar min al-fanni wahid fil fannil wahid yudarribu at-talib ala mustalahatil ulama fi hadzal fan. Menghafalkan matan atau lebih dalam satu cabang ilmu itu melatih penuntut ilmu mengetahui mustalahat, istilah ulama di cabang ilmu tersebut. Contohnya lafadz sunnah. Lafadz sunnah kalau dalam ulama akidah maksudnya adalah din, agama, aslus sunnah, syarhus sunnah. Maksudnya kalau dalam ulama usul fikih, sunnah itu perintah yang tidak ditekankan. Kalau dalam ilmu hadis, sunnah itu hadis itu sendiri dan seterusnya banyak. Kelima, hifdzul matan yu'ti talib daf'atan lil muwasalati fit talib. Jadi memberikan semangat ya. Hafal matan itu memberikan semangat untuk melanjutkan perjalanan menuntut ilmu. Nah, ini adalah matan ringkas usul fikih, namanya Al-Bidayah fi Ilmi Usulil Fiqh. Kemudian disyarah oleh Syekh Aiman Ali Musa, namanya Ghayatul Ma'mul fi Syarhil Bidayah fil Usul. Nah, sekarang kita baca syarah muqaddimahnya pensyarah. Bukan ya, muqaddimah Syekh ini Abu Bakar Al-Hambali. Muqaddimah. Di sini disebutkan muqaddimah yang beliau nukilkan dari jilid pertama dari kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram karya Syekh Abdullah Bassam. Yang pertama, mizatul qawaidil kulliyah al-fiqhiyah, keutamaan, keistimewaan kaidah umum dalam fikih. Ya, jadi kaidah umum dalam fikih misalnya contohnya kaidah yang khamsah kubro ya, kaidah khamsah kubro misalnya al-umur bimaqasidiha, perkara itu sesuai dengan niat-niatnya. Ini maka masuk padanya wudu, bab sholat, bab tayamum, bab jamak, bab qasar dan seterusnya banyak. Nah, yang disebutkan di sini hiya dhabtun li furu'il ahkamil amaliyah. Jadi mengikat cabang-cabang fikih ya, jadi karena kaidah itu mengumpulkan banyak cabang-cabang fikih, permasalahan fikih, namanya kaidah. Jadi dalam fikih itu ada qawaid, ada furu'. Qawaid itu kaidah umum yang mencakup cabang-cabang fikih, permasalahan fikih yang banyak. Ya. Nah, di sini disebutkan ta'riful qawaidil fiqhiyah, ya, definisi qawaid fikih.
yaitu majmu'atun al-ahkamil mutasyabiah allati tarji'u ila qiyasin wahid yajma'uha au ila dhabitin fiqhi yarbituha. Jadi qawaid fikih adalah kumpulan dari hukum-hukum yang serupa, yang hukum yang serupa tersebut kembali kepada satu pondasi, satu kaidah, ya, makanya disebut dengan kaidah. Kaidah itu sesuatu yang mengumpulkan. Sini disebutkan maudhu' ilmi al-fiqh, ya, pembahasan ilmu fikih adalah ma tasyabaha minal masail wal ahkamil fiqhiyah. Jadi ilmu fikih itu sebenarnya kata para ulama intinya adalah al-jama' wat tafriq, al-jama' wal farq, mengumpulkan dan memisahkan, mengumpulkan dalam kaidah-kaidah, memisahkan dalam cabang-cabang. Nah, di sini disebutkan yang kedua anwa'ul qawaidil fiqhiyah wa maratibuha. Ya, qawaid fikih ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah al-qawaidul kubro atau al-qawaidul khamsu al-kubro. Ya, kaidah 5, ya, kaidah 5 yang pokok, yang paling besar, yaitu satu al-umur bimaqasidiha. Yang belum sebelumnya tadi al-qawaidul kubro, itu di bawahnya al-qawaid al-mutafarri'ah, ya, kaidah-kaidah yang mundarijah, yang mutafarri'ah mundarijah itu yang termasuk dalam kaidah kubro. Contohnya al-umur bimaqasidiha, ini kaidah kubro. Nah, di bawah umur bimaqasidiha ini ada banyak kaidah-kaidah yang lain, misalnya an-niyah lil halif, an-niyah lil halif illa indal qadhi fan-niyah lil mustahlif, nah, gitu. Atau niyah, kaidah cabang dari niat, contohnya muamalatu naqidhi qasdih, muamalatu naqidhi qasdih, dan seterusnya banyak. Nah, ini sini ada 5, ya. Jadi secara umum ada 2, ada kaidah kubro, ada kaidah sugro, ya. Sugro itu maksudnya kaidah cabang dari kaidah yang 5 tersebut yang besar. Al-qawaidul khams, yaitu satu al-umur bimaqasidiha, perkara-perkara itu sesuai dengan tujuannya. Yang kedua al-yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan itu tidak hilang serta merta hanya dengan keraguan, karena yakin lebih kuat. La darar wa la dirar, atau ad-dararu yuzal, tidak boleh menimbulkan mudarat, ya, atau ad-dararu yuzal, mudaratan itu dihilangkan. Al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesulitan itu membawa kemudahan. Al-'adatu muhakkamah, adat itu bisa menjadi sumber hukum. Nah, di sini disebutkan wa hunaka qawaid ukhar aqallu syumulan lil furu' min hadhil qawaid sama qawaid juz'iyah. Ya, ada yang lebih, jadi ada qawaid kubro, ada qawaid mundarijah, ya. Kemudian di sini ada qawaid juz'iyah disebutkan ini. Juz'iyah adalah qawaid yang lebih kecil cakupannya daripada daripada kubro. Nah, di sini disebutkan apa itu qaidah. Qaidah adalah qawaid jamak qaidah, yaitu asasul bina, pondasi bangunan. Istilahan, secara istilah ulama bahasa, qaidah adalah hukmun aglabi, hukum secara umum, yang tabiqu ala mu'dhami juz'iyatihi, yang mencocoki kebanyakan cabang-cabangnya. Jadi kaidah adalah perkara yang hukmun aglabi itu. Hukum aglabi itu kebanyakan, hukum kebanyakan. Nanti bukan hukum semuanya. Jadi kaidah itu bukan syumuli, tapi aglabi. Syumuli itu artinya mencakup semuanya. Karena kaidah itu pasti ada istitsnaat. Setiap kaidah itu pasti ada istitsna. Contohnya khamar itu haram, itu namanya kaidah. Ya. Tapi mesti ada istitsnaatnya, ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Ya kalau darurat jadi boleh, ya. Tapi namanya istitsna, nggak bisa dijadikan kaidah. Ya, zina menggauli wanita lain yang bukan istrinya haram.
zina. Ya, bisa jadi nggak zina, nggak haram, ya bisa jadi nggak haram kalau dia nggak sengaja misalnya, lampunya mati nggak ngerti gitu misalnya. Ya, jadi artinya setiap kaidah itu ada istitsnaat, ada pengecualian-pengecualian. Makanya di sini kaidah ada hukmun aglabi, bukan hukmun syumuli, ya hukum yang kebanyakan gitu. Karena pasti ada yang keluar dari kaidah itu. Nah, di sini disebutkan fa ahkamuha laysat kulliyah bal aghlabiyah. Jadi hukum kaidah ini kulli, bukan kulliyah, bukan mencakup secara keseluruhan, namun aghlabiyah, kebanyakannya saja. Nah, sini disebutkan al-farqu bainal qaidah wad dhabit, perbedaan antara kaidah dan dhabit. Al-qaidah qad tusta'malu bima'na ad-dhabit wa dhabit qad yusta'malu bima'na al-qaidah. Ini sini disebutkan secara umum dulu ya. Kaidah itu kadang dipakai istilahnya dhabit, atau kebalikannya, dhabit juga terkadang digunakan untuk mengganti istilah kaidah. Sebenarnya ada perbedaan. Di sini disebutkan al-qaidah tajma'u furu'an min abwabin syatta. Ad-dhabit la yajma'u illa furu'an min babin wahid. Jadi bedanya adalah kaidah itu lebih luas cakupannya karena membawahi bab-bab yang banyak, baik itu tohar, baik itu kitabu toharo atau kitabu sholat atau kitabu zakah, kitabu saum, namanya kaidah. Nah, kalau dhabit itu dalam satu bab fikih saja, namanya dhabit fiqhi. Ya, misalnya kullu ma'in khalatathu najasatun fataghayyara ahadu awsafihi fa najisun, gitu kan kemarin. Itu namanya dobit. Dobit dalam air, hanya air saja, nggak bisa dipakai di tayamum, nggak bisa dipakai di zakat, nggak bisa dipakai di saum, hanya satu saja, ini namanya dobit. Ya, jadi dobit itu lebih sempit daripada kaidah. Yang kedua, perbedaan yang kedua, al-qaidah muttafaq 'alaiha bainal madzhab aw aktsariha. Dobit yakhtassu bi madzhab muayyan. Nah, ini juga dobit lebih sempit lagi. Kaidah itu disepakati kebanyakan madhab. Adapun dobit itu khusus bagi madhab tertentu, ya, madhab tertentu. Yang keempat, ilmu usulul fiqh. Ilmu usul fiqh majmu'atun min al-qawaid allati tubayyinu lil fiqh turuq istikhraj al-ahkam min al-adillah syar'iyyah. Jadi usul fiqh. Jadi kita sudah belajar tadi kaidah fiqhiyah, itu kaidah-kaidah yang mencakup banyak permasalahan fikih. Ada dhabit. Kalau dhabit itu lebih kecil ya, karena dalam bab-bab tertentu. Ada namanya usul fikih. Usul fikih adalah kumpulan kaidah yang menjelaskan kepada faqih cara mengambil hukum dari dalil. Cara mengambil, jadi kaidah untuk mengeluarkan hukum. Apakah itu haram atau makruh atau mubah atau sunnah atau wajib. Nah, misalnya Allah mengatakan wa aqimis shalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini fi'il amr, maka fi'il amr asalnya adalah wajib. Nah, itu dipelajari di usul fikih. Kalau kaidah fikih sudah jadi hukumnya. Semua yang memabukkan maka itu khamar, dan semua khamar haram, itu kaidah. Ya, itu sudah jelas. Kalau fikih, usul fikih mengambil dari dalil Al-Qur'an atau hadis. Ya, Al-Qur'an atau hadis. Maudhu' ilmi usul al-fiqh, pembahasan ilmu usul fikih adalah al-adillatul ijmaliyah wal ahkamul kulliyah. Jadi pembahasan dalam ilmu usul fikih adalah dalil, yang dibahas itu dalil, berbicara tentang dari Al-Qur'an hadis. Ya. Karena cara mengambil hukum dari dalil, itu namanya usul fikih. Nah, sekarang pindah ke muqaddimah, baru pensyarah ya. Pensyarahnya ini. Habis itu beliau di sini menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Ini ma'ruf lah ya. Keutamaan ilmu yang pertama, al-ilmu muhadzabun lin nufus. Ilmu itu membersihkan jiwa. Yang kedua, al-ilmu nurun basirah. Ilmu adalah cahaya hati. Yang ketiga, al-ilmu yuwarrithul khasyah min Allah. Ilmu itu mewariskan rasa takut kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat.
Yang keempat, talabul istizadah minal ilm, yang senantiasa meminta tambahan ilmu. Yang kelima, al-ilmu afdalul jihad, ilmu adalah sebaik-baik jihad. Keenam, at-tanafus fi badil ilm, ya, berlomba-lomba dalam mengerahkan ilmu, mengajarkan ilmu. Yang ketujuh, al-ilmu wal fiqh fid din a'zamu minnah, ilmu dan faham terhadap agama adalah sebesar-besar kenikmatan. Kedelapan, al-ilmu muqaddamun 'alal ibadah, ilmu itu didahulukan dari ibadah, dari amalan maksudnya. Karena ilmu itu juga ibadah menurut ilmu. Yang kedua, fadlul ulama, al-ulama humus thiqat, yang pertama ulama adalah orang-orang yang terpercaya. Yang kedua, madihullah ta'ala lil ulama, ya, banyak pujian-pujian ulama Allah kepada ulama. Ketiga, al-ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Yang keempat, raf'u darajati ahlil ilm wal iman khassah, ya, Allah mengangkat derajat para ulama dan ahli iman secara khusus. Kelima, la yanqati'u amalul alim bimautihi, amalan seorang yang berilmu itu tidak berhenti dengan kematiannya karena dia mengajarkan ilmu. Yang keenam, rahmatullah tatanazzal 'alal alim wal muta'allim, rahmat Allah turun kepada orang yang belajar dan mengajar. Yang ketujuh, bil ilmi yaktsuru ajrul amil, dengan ilmu semakin bertambah banyak pahala orang yang beramal. Kedelapan, istighfar lil alim, makhluk-makhluk itu meminta ampunan untuk orang yang berilmu. Kesembilan, talabatul ilmi hum wasiyatu Rasulullah SAW, para penuntut ilmu adalah wasiat yang diingatkan oleh Rasul SAW. Kesepuluh, isyraqatu wujuhil ulama wa nadaratuha, bersinarnya wajah para ulama, ya, dan nadarah, ya, tampak bagus gitu, bersinar. Yang ke-11, minnatullah ala anbiya'ihi bil ilm, ya, pemberian Allah kepada para nabi dengan ilmu. 12, syaraful intisab ilayya, kemuliaan menisbatkan diri kepada ilmu. Yang ke-13, al ulama hum aktsaru nas khasyah min Allah, ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah. Yang ke-14, al ulama min afdalil mujahidin, ulama adalah sebaik-baik mujahid. Yang ke-15, syaraful ulama bi badli ilmihim, at-tanafus fi badil ilmi, berlomba-lomba dalam mengerahkan ilmu, itu kemuliaannya. Ini muqaddimah ma'ruf. Alhamdulillahil fattah, al-fattah ini termasuk nama Allah. Al-alim juga nama Allah, alhamdulillahil fattahil alim. Al-barri juga nama Allah, al-fattah yang maha membuka, ya, al-alim maha mengetahui, al-bar maha baik, ar-rahim maha penyayang. Innahu huwal barrur rahim, ya, dalam Al-Quran. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Nah, ini adalah adab menulis, ya. Adab menulis itu yang pertama bismillah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'du fa hadza mukhtasar. Nah, sampai sini insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin.